pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan pagi hari di hari kedua Pekan Suci. Bacaan-bacaan semakin intens karena bacaannya semakin menghadapkan kita pada situasi yang sedang Yesus hadapi, tapi juga pada situasi mungkin sedang kita hadapi saat ini. Tibalah Yesus pada suatu titik di mana dia tidak lagi bisa menyimpan semuanya. Dia harus berbuka hati, dan membuka hatinya, mengeluarkan unek-uneknya, mempunyai dampak dan resiko. Tetapi dia tahu, dia akan berbicara bukan dengan orang asing, tetapi orang-orang yang menjadi bagian hidupnya. Orang-orang yang selama ini bersamanya dengannya dalam segala perjalanan misi perutusannya. Orang-orang yang sudah dianggap seperti saudara-saudarinya. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Sebab aku telah menceritakan segala sesuatu kepadamu. Makanya di dalam persaudaraan itulah, dan dalam suasana persaudaraan itulah, Yesus ingin berbuka hati, karena dia ingin jujur dengan mereka. Dasar dari suatu persaudaraan adalah kejujuran untuk berbuka hati. Kejujuran untuk mempercayakan hati kita, karena kita yakin dan percaya saudara kita tidak akan melecehkannya, saudara kita tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang kita percayakan, yang kita ceritakan kepadanya. Makanya Yesus memilih setting makan malam, dan itu merupakan makan malam yang terakhir. Dia tidak mau masih ada ganjalan dalam hatinya ketika dia harus berhadapan dengan salib, ketika dia harus berhadapan dengan kematian. Dia ingin semuanya selesai, semuanya beres. Makanya dia buka hati. Sesuatu yang mungkin shock, sesuatu yang mungkin tidak diharapkan, tidak diinginkan, sesuatu mungkin tidak dipikirkan. Yesus berkata, salah seorang dari kamu akan menyerahkan aku. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Satu tuduhan, satu ungkapan hati, tetapi dia ingin buka kartu bahwa dia tahu bahwa salah satu dari mereka akan menyangkal dia. Ketika ditanya sana sini, siapa orang itu, Yesus bilang, dia yang akan kuberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dan dia berikan itu kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dia berikan itu. Dan sekali lagi, Yesus tidak mau memaksa Yudas Iskariot untuk buka kartu lalu bilang saya bertobat. Enggak. Yesus memberikan dia kesempatan sebagai seorang saudara, sebagai seorang sahabat, sebagai orang kepercayaan yang tahu bahwa Yudas Iskariot sering mengambil uang kelompok untuk kepentingan pribadi, sering korupsi. Yesus tahu semua itu, tapi Yesus mau memberi dia kesempatan. Makanya Yesus bilang, terserah kau. Mau buat apa, terserah kau. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan Yesus masih memberi kesempatan terakhir kepada Yudas Iskariot di Taman Getsemani, di mana dia memberikan pipinya dicium oleh Yudas Iskariot. Walaupun dia tahu ciuman itu adalah ciuman pengkhianatan. Karena Yudas sudah bilang, orang yang akan saya cium, dia itulah Yesus dari Nazaret. Dan betapa mirisnya. Kasih cinta kesempatan yang luar biasa yang diberikan Yesus kepada Yudas Iskariot. Pengorbanannya begitu besar.
Yesus selalu menjaga martabat dan harkatnya sampai titik yang terakhir. Ternyata dia menilai semua pengorbanan cumalah seharga 30 keping perak. Tapi Yesus bercerita satu resiko, tapi dia mau ambil kesempatan itu. Dia mau jujur dengan mereka. Satu komunitas, satu keluarga, satu relasi hanya bisa dibangun ketika ada kejujuran, ketika ada keterbukaan. Meskipun kita tahu apa yang kita katakan itu akan menyakitkan, meskipun kita tahu apa yang kita katakan itu akan membuat yang satu marah dan bersikap defensif. Tetapi sebagai seorang saudara, saya ingin berbuka hati dengan tujuan bukan untuk menghancurkan dia, dengan tujuan untuk mengingatkan dia, karena saya peduli, karena saya care. Apapun masukan, selama itu hanya untuk kepentingan saya dan bukan untuk kepentingan orang lain, masukan Anda seharusnya Anda simpan sendiri. Masukan entah berupa afirmasi, entah berupa kritikan, haruslah untuk kepentingan orang yang Anda bicarakan itu. Hanya untuk kepentingan dia. Dan dasarnya karena Anda cinta, bukan untuk menghancurkan. Makanya harus ada kejujuran. Dan kejujuran itu berarti face to face. Bukan dengan bergosip, bercerita sana sini. Bukan dengan mencari pembenaran dan pembelaan atau memakai orang lain untuk mengkritik, menghancurkan sesama. Itu bukan jalan Kristus. Kristus berhadapan langsung. Dia buka hati dalam satu komunitas, di dalam suasana makan, di dalam suasana persaudaraan. Hanya dalam suasana persaudaraan, suasana kasih, suasana saling melayani satu sama lain. Masukan dan kritikan sebaik apapun bisa diterima dan mampu diterima, karena dasarnya adalah kasih. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Yesus mengambil risiko karena dia tahu ini orang-orang yang dia kasih, dan dia tahu mereka pun mengasihi dia. Dan saya kira pekan suci itu adalah pekan di mana Tuhan menghadapkan kita dengan diri kita, membuat kita berhadapan diri kita dengan diri kita dalam relasi dengan Tuhan, diri kita dalam relasi dengan sesama kita, diri kita dalam relasi dengan semua orang. Kita dihadapkan pada suatu cermin, bukan untuk menghancurkan kita, bukan supaya kita merasa minder dan malu dengan diri kita, tetapi lebih lagi supaya kita bisa bertumbuh semakin hari semakin baik. Cuma itu. Maka mari kita pakai waktu ini untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Pakailah kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertumbuh semakin baik dan semakin baik. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.